怎么回事？难道真的废了？给城主处置。大人。 Halo, apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Oke teman-teman, kali ini Mimin Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dolu Kontinen, Season 1 episode 6. Episode sebelumnya, Tangsan telah nekat untuk membuka kurungan yang sudah dialiri listrik, sehingga hal tersebut langsung membuat Tangsan tak berdaya. Jadi seperti apakah ya teman-teman kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelum melanjutkan menonton, Mimin sarankan kepada teman-teman jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu menghibur kalian semua. Dan selamat menikmati dan enjoy. Cerita sebelumnya, Tangsan sedang mencoba membuka besi yang dialiri oleh listrik. Dan hingga suatu ketika, kini ternyata Tangsan berhasil membuka kurungan besi tersebut. Namun di sini kekuatan rumput biru perak Tangsan ternyata telah hancur akibat Tangsan telah memaksakan dirinya untuk membuka kurungan besi. Xiao Chen-nya saat itu sangat senang sekali melihat kehancuran Tangsan dan mengolok-olok Tangsan karena hanya manusia rendahan. Xiao dan masternya berusaha untuk membela Tangsan, namun sekali lagi Tangsan melarang Xiao untuk menyerang Xiao Chen-nya karena Xiao Chen-nya telah dibackingi oleh para kacung-kacungnya yang kapan saja bisa menyerang mereka. Yang hanya berjumlahkan 3 orang saja. Mereka bertiga benar-benar menahan amarahnya karena dalam situasi dan kondisi ini Xiao Chen-nya tetap saja selalu mengancam orang-orang terdekat mereka. Hingga suatu ketika masternya mengeluarkan cincin roh ganda berupa teknik asap beracun. Xiao Wu也获得了百年魂，武魂都废了，你还想动手？ Saat setelah para kacung-kacungnya telah pingsan akibat jurus asap beracun, di sini masternya langsung menghajar Xiao Chen karena telah membawa-bawa nama kedua orang tuanya, sehingga puncak emosi dari sang master benar-benar mendidih sehingga berani memutuskan untuk menghajar anak wali kota yang sombong dan songong. Pada akhirnya mereka bertiga telah berhasil melarikan diri. 折磨你全家！我要折磨你全！他打一拳送我的。我要带我爸一起走。好。Saat Xiao Chen-nya telah terbangun dari pingsannya, tiba-tiba Wang Sheng datang di hadapannya dan langsung menebas kepala Xiao Chen-nya, hingga akhirnya Xiao Chen-nya pun telah tewas. 如果真的有魂尊追过来，我们3个联手也斗不过。罗三胖的一下是你的第2魂技啊？对，你业务。 Saat kejadian itulah datanglah seseorang, dia bernama Ling Feng. Dia sedang menangani kasus kematian dari Xiao Chen-nya. Kedatangannya telah diutus oleh wali kota untuk menyelidiki siapa pembunuh dari anaknya. Lalu di sini Bai Long telah diinterogasi oleh Ling Feng mengenai kematian Xiao Chen-nya. Bai Long pun menjawab jika pelakunya adalah Tangsan dan teman-teman yang lainnya. Padahal di sini pelaku yang sebenarnya adalah Wang Sheng yang menjadi pelakunya. Karena di sini Bai Long sempat pingsan. Jadi dalam pemikirannya yang telah membunuh tuannya adalah Tangsan. Dia juga memberitahukan kepada Ling Feng di mana rumah Tangsan. Lalu setelah itu Ling Feng menyuruh Bai Long dan para prajurit lainnya untuk mencari Tangsan di desa Roh Mulia untuk menemukan Tangsan dan yang lainnya. 都有一个百年魂环。那个打杂的，这就是我从小长大的地方，前面就是我家。路的脾气，我把凶手杀了。爸。 Lalu adegan cerita berpindah kepada Tangsan yang telah berhasil sampai di rumahnya. Tangsan langsung memanggil ayahnya untuk segera pergi dengannya untuk mencari tempat yang aman untuk ditempati. 先考虑你的问题。
Saat itu Tang San berusaha mencari keberadaan ayahnya, namun nampaknya ayahnya tidak ada di rumah. Masternya saat itu juga membahas tentang master roh pelindung rumput biru perak milik Tang San yang sudah hancur karena telah memegang listrik buatan dari master roh agung yang mempunyai cincin roh berjumlah 3 cincin. Ternyata di sini Tang San sudah tidak bisa lagi mengeluarkan master roh rumput biru peraknya lagi. Lalu saat itu Tang San langsung meminta petunjuk kepada masternya bagaimana caranya untuk mengembalikan master roh rumput biru peraknya yang telah hancur. Masternya menjawab jika ada salah satu caranya, kita harus menemukan monster roh bertipe tanaman. Namun cara ini sangatlah berisiko karena Tang San baru pertama kali menyerap cincin roh dan tidak ada latihan untuk meningkatkan teknik-teknik dasar dari cincin pertama. Sehingga bila Tang San memaksakan menyerap cincin roh yang kedua, kemungkinan besar Tang San akan gagal untuk menyerap cincin roh yang kedua ini. Berikutnya, kita akan diperlihatkan rombongan dari Ling Feng yang sedang menuju ke rumah Tang San untuk menghabisi Tang San dan teman-temannya. Lalu di sini ayahnya telah menemui Tang San. Ayahnya menyuruh Tang San untuk pergi sejauh mungkin karena ayahnya menjelaskan jika Xiao Qianya telah tewas. Seketika itu mendengar Xiao Qianya telah tewas, Tang San dan yang lainnya sangat bingung atas berita tersebut. Terutama ayahnya bilang kepada Tang San jika pelaku pembunuhnya adalah Tang San sendiri. Di sini Tang San berusaha bersikap tenang karena Tang San memang tidak bersalah atas tewasnya Xiao Qianya. Xiao Chen已死了。Xiao Chen走得越远越好，别再回来。他们抓不到凶手，就找你们来。我没有杀人。Lalu Tang San mengajak Xiao untuk pergi ke rumah kepala desa untuk mengabarkan permasalahan ini. 这圣文村跟你没关系啊。走去哪里？我不走。太好了，又可以一起打架喽。 Saat Tang San tidak ada di rumah, masternya mengobrol dengan ayah Tang San. Ternyata masternya telah mengenal ayahnya Tang San. Dia dikabarkan dahulu kala sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Namun ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Dia hingga sekarang masih tetap hidup. Saat itu, ayah Tang San mengeluarkan senjata Palo Hao Tian untuk mengeluarkan monster roh tanaman bambu untuk menjadikan monster itu untuk cincin Tang San yang kedua. Karena ternyata ibunya Tang San sengaja telah menyegel tanaman bambu ini sengaja untuk diberikan kepada Tang San saat dewasa nanti. Tanaman hantu bambu ini berumur kurang lebih sekitar 600 tahun dan sangat cocok untuk mengembalikan monster roh rumput biru perak milik Tang San yang telah rusak. Masternya saat itu meminta ayah Tang San untuk membantu mereka berdua. Namun ayahnya Tang San di sini meminta satu syarat saja kepada guru Tang San. Syaratnya yaitu masternya tidak boleh membocorkan sedikit pun rahasia yang sudah dipendam selama bertahun-tahun kepada Tang San, agar Tang San tidak mengetahui rahasia dia di masa lalunya. Saat Tang San sedang berada di rumah kepala desa Roh Mulia, tiba-tiba Ling Feng dan para kacungnya datang untuk menangkap Tang San dan juga Xiao. Saat itu Tang San sudah berusaha menjelaskan jika dirinya bukanlah pembunuh Xiao Qianya. Namun Ling Feng tetap kukuh dengan pendiriannya dan tetap menangkap Tang San dan teman-temannya. Ditambah lagi Ling Feng juga akan menangkap ayahnya si Tang San. Karena hanya 2 nyawa saja tidak cukup untuk membalaskan dendam atas kematian anak dari wali kota.
是不是带回去交给城主大人审？萧大少真的死了。 你想说人？ Berikutnya masternya berusaha untuk mencegah pergi ayah Tangsan karena mereka semua membutuhkan bantuannya untuk melawan pasukan dari pemerintah. Namun ayah Tangsan menolaknya karena dia juga akan pergi untuk menyelesaikan akar permasalahan ini. Namun di sini gurunya Tangsan tetap ingin ayah Tangsan berada di sini untuk melawan para pasukan wali kota karena dirinya berpikir tidak akan bisa melawan mereka yang jumlah pasukannya sangat banyak. Ayah Tangsan di sini sangat berpikir positif jika anaknya akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri karena dia tahu tentang sifat anaknya yang pemberani dan juga bertanggung jawab. Ayahnya mengingatkan Tangsan untuk menyelesaikan permasalahannya agar kelak dia bisa menjadi anak yang hebat menjadi Master Roh Pelindung sejati. 不好的方向变异的结果。那如果他们追到村子里呢？你帮他，我才不要留下来送死！让啊！ 他做的事，他就要担起，算他倒霉。为什么？ Saat para pasukan wali kota telah tiba di rumah Tangsan, gurunya melepaskan monster hantu siluman rotan untuk membantu Tangsan. Seketika itu para pasukan wali kota telah dibasmi, dibabat, dan dilibas habis oleh monster rotan hantu. Tangsan diberitahu oleh gurunya untuk segera memanfaatkan monster roh rotan hantu untuk memperbaiki monster roh rumput biru peraknya, karena ini adalah jalan satu-satunya. 基本上就赢了。抓我们的时候，电流布置在笼子上，第一魂技是电流穿刺攻击，是对抗，长时间战斗。 Lalu saat itu terlebih dahulu Tangsan menyerang Ling Feng dengan cara memanfaatkan mengontrol akar-akar rotan tersebut untuk menyerang Ling Feng. Akan tetapi, ternyata di sini Ling Feng berhasil menghindari serangan-serangan dari Tangsan. Namun Tangsan tetap berusaha untuk menyerang Ling Feng walau kekuatan mereka berbeda jauh. Namun itu tak menjadi masalah untuk Tangsan karena teman-temannya selalu membantu Tangsan ketika Tangsan sedang berada dalam kesulitan. Dan hingga singkat ceritanya, Tangsan berhasil mengalahkan Ling Feng dan akhirnya Ling Feng pun menjadi mangsa empuk bagi tanaman hantu milik keluarga Tangsan. 雕虫小技。 Berikutnya di sini Tangsan mencoba untuk membunuh tanaman hantu tersebut untuk mengambil cincin roh yang kedua untuk menyembuhkan roh pelindung rumput biru perak Tangsan yang telah hancur. Saat itu Tangsan berhasil mengambil cincin roh dari master tanaman hantu. Tak lupa juga dibantu oleh gurunya dan juga Xiaowu. Ketika Tangsan berhasil menyerap cincin roh yang keduanya, tangan dan tubuh Tangsan merasakan kesakitan, sehingga Tangsan tidak sadarkan diri dan akibatnya mengalami pingsan. Lalu tak lama kemudian datanglah Xiaowu yang datang menyadarkan Tangsan. Hingga akhirnya Tangsan pun telah tersadar kembali berkat Xiaowu yang selalu sigap menolong Tangsan. Gurunya meminta Tangsan untuk menunjukkan cincin roh terbaru milik Tangsan yang baru-baru saja dia dapatkan. Tangsan, dan ternyata perjuangan Tangsan dan teman-temannya tidak sia-sia. Akhirnya Tangsan berhasil menyembuhkan roh rumput biru peraknya kembali.
Dan kini Tangshan mempunyai 2 cincin roh ganda. Gurunya pun sangat gembira karena penelitian selama ini dia pelajari ternyata membuahkan hasil juga dan terbukti atas teori-teori yang dia pelajari. Dan di sini film pun telah bersambung. Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu hadir dan standby di channel Sulaiman LS. Sebelumnya, jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga share ke teman-teman kalian semua, agar Mimin selalu semangat untuk menghibur kalian. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.